Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terinspirasi ya. Waktu saya tuh kecil, usia 5 tahunan. Waktu itu saya penderita asma yang akut. Asal kena hujan, tuh langsung sesak napas. Nah, kemudian ya dirawat, panas tinggi gitu. Nah, kemudian, disitulah waktu itu pas di rumah nenek, beliau yang merawat sampai sembuh itu dengan apa? Dengan herbal. Herbal apa? Madu unsurnya. Madu alami dari gunung ya. Kemudian seperti kunyit misalnya, temulawak, jahe dan lain sebagainya. Dia ramu dan dengan itulah beliau itu mengobati saya sehingga sembuh. Nah, ketika sudah sembuh ya, ketika hujan, kalau orang tua saya pribadi ya, jangan hujan-hujan nanti sakit. Tapi dia malah disuruh saya tuh untuk berhujan-hujan. Nah, ternyata makin saya berhujan-hujan justru makin sehat. Itu di kampung ceritanya. Nah, gitu. Maka sejak itulah ya, saya tumbuh ya di lingkungan orang tua. Saya pemain bola kaki dulunya. Dengan teman-teman justru senang kalau hari musim hujan itu main bola kaki. Nah, itulah yang saya jalani sampai remaja. Kemudian waktu tamat SMA, saya tuh ketemu dengan Pak Hembing, Profesor Hembing Wijayakusuma kan. Beliaulah yang menambah ilmu saya, herbal ya, dan ditambah lagi dengan akupuntur. Nah, sejak saat itulah saya tuh bergabung dengan yang namanya HEPTRI, Himpunan Pengobat Tradisional Akupuntur seluruh Indonesia. Nah, itu beliau ya sebagai ketua waktu itu dan saya melakukan ikuti pelatihan-pelatihan sampai dapat sertifikat. Nah, ini menarik sekali ya. Kenapa? Beliau itu menyarankan berobat itu dengan unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita. Isi. Kenapa? Karena kita gunakan, kita pakai, itu akan berkurang unsur-unsur itu. Makanya kita harus menambah dengan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu kita ambil di mana? Ya di alam. Di mana Anda sakit, di situ ada obatnya. Itu filosofinya. Di mana Anda sakit, di situ ada obatnya. Mungkin Anda lihat kalau Anda sakit flu, pilek misalnya. Lihat ke halaman rumah. Oh, ada pohon jambu biji. Ambil pucuknya. Lalap. Itu akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, misalkan kalau dia perempuan ya, kok ada benjolan di payudara saya? Lihat lingkungan Anda. Oh, ada itu pohon mahkota dewa. Ambil 7 lembar daunnya, lalap. Atau siram pakai air panas ya. Jangan direbus. Air panas, siram pakai air panas, tunggu sampai dingin, kemudian campur dengan madu. Insya Allah. Nah, itulah pola-pola yang diajarkan oleh Pak Hembing ke saya. Nah, iya, mungkin yang kedua Pak. Ya, yang menyemangati saya ya untuk menekuni herbal ini karena beberapa orang diantaranya termasuk ya namanya Bu Anariani waktu itu kan kanker payudara stadium 4. Udah pecah ini payudara. Itu bisa sembuh. Kemudian itu di Balikpapan ya, di Samarinda itu ada ibu-ibu udah dioperasi tapi tumbuh lagi. Kemudian saya sarankan dengan herbal-herbal tertentu gitu kan, akhirnya juga sembuh. Akhirnya dia jadi jualan gitu, produk itu. Nah, itu. Ini faktor-faktor yang menyemangati ya. Ada juga yang lever kronis gitu kan. Udah angkat tangan dokter kemudian ya suruh pulang. Karena diperkirakan usianya seminggu lagi kata medis waktu itu kan. Nah, ternyata kan dengan mengkonsumsi produk-produk yang berdasarkan produk lebah ini ada angsuran, ada perkembangan. Nah, itu. Nah, di samping itu memang ada juga kegagalan. Masalahnya masyarakat kita ini kan tidak selalu ya, tidak semuanya percaya dengan yang namanya alami. Karena selama ini mindset mereka sudah dibangun dengan medis. Nah, itu yang sudah ada ya 1 bulan kita rawat,
sudah ada perubahan. Tapi ya dia melanggar pantangannya. Kurangi makanan yang dimasak di atas api, tapi dia udah merasa sembuh, bisa jalan ke pasar, dia makan apa yang dia suka. Ada seorang pengusaha yang saya obati, dia kanker darah. Setiap bulan dia harus ke Singapura. Sudah 3 miliar habis uangnya. Nah, saya temui dia di rumahnya sendiri. Kulitnya menghitam dan terkapar gitu. Kencing beraknya di atas tempat tidur. Saya coba obati ya dengan herbal. Sebulan saya obati, bisa duduk. Udah bisa enak makan gitu. Nah, kemudian setelah dia bisa jalan, dia ngomong, "Pak, saya akan cek ke Singapura, Pak." Kenapa Bapak cek ke Singapura? Karena ya saya ingin membuktikan apa betul pengobatan Bapak ini bermanfaat bagi tubuh saya. Oh, silakan Pak. Kalau menurut saya, ya Bapak lanjutkan aja pengobatan ini, tidak usah ke Singapura. Tapi kalau Bapak pengen membuktikan, ya silahkan aja. Akhirnya di sana mungkin karena kecapean, drop di sana, diinfus lagi, dilakukan tindakan medis lagi ya. Nah, akhirnya dia makin drop dan meninggal. Pulangnya ke Randa. Itu di Balikpapan. Nah, itu. Sudah ada ini ya. Nah, itu. Jadi di sini kuncinya ya keyakinan. Kembali kepada ayat Allah tadi ya, fa idza maritu fahuwa yasfin. Ya, dari aku datangnya penyakit, dengan caraku juga pengobatannya, penyembuhannya. Kalau kita yakin ini, ya seperti tadi saya katakan ya, bahwa setiap manusia, setiap orang itu dia punya unsur-unsur yang sama dengan tanah. Karena ciptaannya itu diciptakan dari saripati tanah, min sulalatin min tin. Kemudian mereka lah yang merubah kondisi mereka menjadi asfala safilin, menjadi tempat yang di bawah. Nah, ini yang mau kita kembalikan. Nah itu. Sama-sama tahu. Dan saya sama keluarga, sama istri itu sama-sama herbalis. Beliau turunan dari orang tua beliau. Kalau saya dapatkan ilmunya dari nenek. Nah, klop ya dipertemukan Allah. Kemana-mana kami berdua. Nah, kemudian kebetulan ya saya di dalam rumah itu ya, di rumah tangga punya anak 7 orang. Ya, itu ada kakaknya yang sudah bisa ngayomi adiknya. Nah, kita jalan kemana gitu kan ya berdua. Kalau perempuan istri saya yang nangani, tapi saya antar. Kalau laki-laki saya yang pergi dan istri tinggal di rumah, seperti itu. Nah. Saya coba untuk memasuki beberapa komunitas herbalis ya. Tapi ternyata ya ada hal-hal yang ada sedikit perbedaan lah yang memisahkan saya itu. Ya, akhirnya saya lebih memilih ya dibina oleh Profesor Hembing di HIPTRI ya, Himpunan Pengobat Tradisional Akupuntur Seluruh Indonesia. Nah, akhirnya saya memilih itu, dan di sanalah saya digembleng dan memadukan apa yang sudah saya dapatkan dari nenek moyang saya dengan apa yang baru diberikan, seperti ilmu akupuntur dan akupresur misalnya. Nah, seperti itu. Dan sampai sekarang pun saya masih terdaftar sebagai anggota HIPTRI. Nah, demikian. Pusatnya di Jakarta. Jakarta. Yang anggotanya ada di seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Tapi memang saya dianggap radikal dalam masalah ini. Ya, kalau Anda sudah tahu Quran, ngapain pakai filsafat yang lain? Untuk pengobatan ya khususnya. Ini pertentangan ya, pola pikir ya, pemahaman. Saya yakin ya bahwa apa yang Allah berikan, yang Rasulullah berikan itu adalah yang sempurna. Karena saya pernah tertarik dengan sebuah hadis ya, yang mengatakan ada seorang sahabat itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya sakit dalam gitu. Apa kata jawab Rasulullah? Kasih madu. Kemudian ya beliau pergi pulang dikasih madu. Yang kedua datang lagi, Rasulullah belum sembuh ya Rasulullah. Kasih madu kata Rasulullah. Tapi belum sembuh lagi, dia datang lagi. Nah, datang ketiga ini apa kata Rasulullah? Bukan ini yang bohong, tapi saudaramu, perut saudaramu yang bohong. Kasih madu. Habis itu datang lagi, ternyata sembuh.
Nah, ini butuh ya, memahami ini butuh keyakinan, butuh akidah yang lurus. Iya. Ya, fa idza maridtu fa huwa yasfin. Iya. Dari aku datangnya penyakit dan cara aku juga cara penyembuhannya. Kalau kita sudah yakin ya, mungkin ya bisa sepaham dengan saya. Herbalis. Kenapa? Karena itu umat Islam terbesar itu. Umat Islam seluruh dunia itu berapa miliar coba? Hah? Itu diketuai, dipimpin oleh seorang herbalis yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya tidak bangga dengan ilmu ini? Saya pelajari, saya dalami, ternyata luar biasa. Ya, dia menanamkan akidah yang benar. Ya, Allah Ahad gitu. Allah saja yang perlu kita percaya yang bisa menyembuhkan manusia. Nah, kenapa tidak bangga saya? Dan Allah sudah memberikan saya segalanya. Dengan saya menjadi seorang herbalis, saya tuh bisa menyekolahkan anak ke luar negeri, ya, menjadi sarjana, menjadi S2, gitu kan? Kenapa tidak bangga saya dengan herbal? Ini. Jadi dari 7 anak ini ada yang mengikuti jejaknya, Pak? Semuanya bisa terapis. Bisa lewat terapi. Nah, semuanya bisa terapis. Terapis untuk diri dan Ya, tapi yang profesional ya, itu ada satu orang yang namanya Abdurrahman. Nah, itu sepertinya pola pikirnya juga ya, penampilan, gaya-gaya hidupnya juga mengikuti pola abinya. Cuma satu orang gitu. Yang lainnya lebih banyak menjadi seorang ilmuwan. Nah, ulama gitu. Saya berkali-kali menyampaikan ya, kembali kepada agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu adalah suatu langkah-langkah yang tepat, ya, langkah-langkah utama dalam mencapai kehidupan yang murni, luar biasa. Yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu pemikiran manusia. Pemikiran-pemikiran filsafat. Kembalilah kepada agama. Apalagi sekarang ini di akhir zaman ya. Kita hanya ada satu pilihan. Ya, satu pilihan. Menjadi seorang hamba Allah atau hamba tagut. Ya. Pilihan kita sebagai mukmin ya satu pilihan, tentunya di hamba Allah. Nah, inilah pesan saya ya. Bagaimana kita bisa mendalami Islam itu sesuai dengan apa yang kita pahami ya. Yang dari agama itu sendiri. Saya kebetulan yang menggali sedalam-dalamnya ilmu herbal ini ya. Itu dari Islam, dari Allah Rasul ya, dari ayat Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis. Nah, kemudian saya aplikasikan ke kehidupan saya sendiri dulu dan keluarga. Saya sudah 4 kali stroke. Rata-rata orang menyuruh saya ke rumah sakit. Tapi saya tidak mau, saya tidak di rumah. Biar saya mati di rumah. Karena saya yakin, faidza maritu fahuwa yasfin. Nah, itulah kunci-kunci ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi ya, bahwa ya yang penyebab sakitnya bukan bakteri, bukan virus, tapi Allah menguji kita. Nah, disitulah kita nanti akan ya bertambah yakin kan. Nah, setelah yakin ya, di situ mungkin kesembuhan ya, kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau itu ya saya lebih cenderung ya, karena memang kesibukan masyarakat kita ini ya, yang tidak bisa secara khusus belajar tentang At-Tib An-Nabawi. Ya mungkin bisa kita ya, mungkin dari YouTube ya, bisa. Ada banyak dokter-dokter sekarang yang kalau istilahnya guru saya itu dokter tobat katanya kan. Nah itu belajar dari mereka itu dengan At-Tib An-Nabawi ini. Rata-rata kata-kata mereka muncul ya dari apa? Dari ilmu-ilmu yang dijabarkan dalam Islam itu sendiri. Nah itu, kemudian ya dari buku-buku boleh ya, banyak buku-buku ya herbal gitu kan, bagaimana cara penyembuhan penyakit ya. Ada seperti ya dari Dr. Zadul Akbar misalnya kan, ada 200 resep gitu kan. Itu semuanya herbal. Silakan. Dan beliau itu guru saya. 0812 5491 1992. Jadi bisa konsultasi online, Pak? Silakan. Ya. Nah, tapi ya karena kadang-kadang kan banyak yang masuk.
Ya, makanya kan ke beberapa ustadz yang mengundang saya itu kan untuk wawancara, saya jawab, kalau pagi sampai jam 12 itu adalah tugas negara, saya bilang. Tugas negara. Tapi sesudah itu nanti mungkin ya saya bisa jawab begitu kan. Menjawab ya, menjawab masalah macam itu kan ya istilahnya kan itu berdasarkan ya keyakinan bahwa apa yang saya dapatkan dari ilmu At-Tib An-Nabawi itu tidak bisa dihargai oleh materi. Ya. Karena memang rezeki itu tidak akan tertukar. Ya, saya tidak berharap dari konsultasi dengan apa, dengan pembelian apa segala macam itu ya, jasa itu ya untuk bisa membesarkan dan menyekolahkan anak-anak saya. Rezeki mereka sudah ditentukan masing-masing. Jadi saya tidak bisa di harga segitu. Ya. Nah, wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Ini ayat Allah. Nah, begitu. Saya menyampaikan kepada pemirsa seluruhnya, ya jadilah ya herbalis di rumahnya masing-masing. Kembalilah kepada Islam, kembali kepada cara pengobatan Rasulullah. Kenapa di zaman-zaman di akhir zaman ini ya memang akan banyak sekali penyakit-penyakit yang akan mendera manusia. Ya, tergantung ya siapa lagi yang ingin kembali kepada Allah Rasul. Di situ akan dia temukan kekuatan jiwa ya, kekuatan kuwah insaniyahnya untuk menghadapi hal-hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz.